Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hatimah, NPM 18124577. Di sini saya akan membacakan surah Abasa ayat 1 sampai 10 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka wa ma yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa ma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Shadaqallahul azim. Yang isi di dalam kandungannya ialah isi kandungan di dalam surah ini. Yang pertama dulu, surah Abasa ini terdiri dari 42 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Diturunkan sesudah surah An-Najm. Dinamai Abasa diambil dari perkataan abasa yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Menurut riwayat, pada suatu ketika Rasulullah SAW menerima dan berbicara dengan pemuka-pemuka Quraisy yang beliau harapkan agar mereka masuk Islam. Dalam pada itu datanglah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, yang mengharap agar Rasulullah SAW membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan Allah. Tetapi Rasulullah bermuka masam dengan memalingkan muka dari Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Lalu Allah menurunkan surah ini sebagai teguran agar sikap Rasulullah terhadap Ibnu Ummi Maktum itu. Jadi pokok dalam kandungan surah Abasa ini ada yang pertama keimanan, dalil-dalil keesaan Allah, keadaan manusia pada hari kiamat itu dan lain-lainnya. Dalam berdakwah hendaknya memberikan penghargaan yang sama kepada orang-orang yang diberi dakwah. Cercaan Allah kepada manusia yang tidak mensyukuri nikmatnya. Jadi surah Abasa ini mengandung teguran Allah kepada Rasulullah, lebih mengutamakan pembesar-pembesar Quraisy yang diharapkan agar mereka masuk Islam daripada Ibnu Ummi Maktum yang buta. Tetapi telah diyakini keimanannya. Al-Quran adalah sebagai peringatan, dan salah satu sifat manusia ialah tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan ada satu lagi hubungan surah Abasa ini dengan surah At-Takwir. Yang pertama, sama-sama menerangkan tentang hura-hura pada hari kiamat. Yang kedua, sama-sama menerangkan bahwa manusia pada hari kiamat terbagi dua. Yang ketiga, pada surah Abasa Allah menegur Nabi Muhammad sedangkan dalam surah At-Takwir Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang mulia. Sampai sini penjelasan dari saya. Terus pembahasan tentang surah Al-Mujadalah ayat 11. Surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan isi kandungan di dalamnya menjelaskan tentang, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah, berluas-luaslah dalam majelis, yaitu majelis tempat Nabi Muhammad SAW berada majelis zikir sehingga orang-orang yang datang kepada kalian dapat tempat duduk. Menurut suatu qiraat, lafaz al-majalis dibaca majelis dalam bentuk mufrad
maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian di surga nanti. Dan apabila dikatakan berdirilah kalian untuk melakukan sholat dan hal-hal lainnya yang termasuk amalan-amalan kebaikan, maka berdirilah menurut qiraat lainnya. Kedua-duanya dibaca mansuzu dengan memakai harokat dhammah pada huruf shinnya. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian karena ketaatannya dan hal tersebut, dan dia meninggikan pula orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat di surga nanti. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini ada beberapa hal yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, etika dan majelis. Etika dan majelis ini dimaksud bahwa ketika berada dalam suatu majelis, hendaklah kita memberikan kelapangan tempat duduk bagi yang baru datang. Tabiat manusia yang mementingkan diri sendiri membuat enggan memberikan tempat kepada orang yang baru datang. Jadi dalam hal ini hati sangat berperan. Selanjutnya, manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Dalam Quran Surah Al-Mujadilah 11 ini tersebut dijelaskan, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya ada orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang beriman dan orang-orang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Orang-orang yang berilmu dan beriman pengetahuan akan menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana. Iman dan ilmu tersebut akan membuat orang mantap dan agung. Ini berarti pada ayat tersebut membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar. Yang pertama sekedar beriman dan beramal soleh, dan yang kedua beriman dan beramal soleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi bukan saja karena nilai ilmu dan yang sandangnya, tetapi juga amal dan pengajaran kepada pihak lain, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan keteladanan. Kita bisa saksikan orang-orang yang dapat menguasai dunia ini adalah orang-orang yang berilmu. Mereka dengan mudah mengumpulkan harta benda, mempunyai kedudukan, dan dihormati orang. Ini merupakan suatu pendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Jadi antara iman dan ilmu harus selaras atau setara dan seimbang, sehingga kalau menjadi ulama, ia menjadi ulama yang berpengetahuan luas. Kalau ia menjadi dokter, maka ia akan menjadi dokter yang beriman dan sebagainya. Pada akhir ayat juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada yang samar di hadapan Allah, dan Allah akan membalas semua apa yang kita kerjakan. Orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, dan orang yang berbuat jahat akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Sampai di sini, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.